Selamat bertemu kembali dengan saya dalam kelas matematika. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai integral Pak. Teman-teman, pada bagian sebelumnya kita sudah melihat konsep integral tak tentu sebagai anti derivatif atau anti turunan suatu fungsi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat rumus-rumus integral tak tentu yang tentu saja diturunkan dari atau ada kaitannya dengan rumus turunan yang kita sudah bahas pada bagian yang sebelumnya. Yang pertama, rumus fungsi konstan. Kalau saya punya fungsi konstan K, maka integralnya yaitu integral K dx sama dengan Kx plus C. Ini dengan mudah bisa kita pahami. Kalau Kx ini kita turunkan, maka nanti hasilnya adalah K. Itu ya. Sehingga nanti integral dari Kx dx sama dengan Kx plus C. Seperti contoh, integral 3 dx sama dengan 3e plus C. Karena apa? Karena kalau 3e plus C kita turunkan, hasilnya adalah, jadi kalau diturunkan hasilnya adalah contoh yang lain, integral dari 2 min 2 dx sama dengan min 2x plus C. Gampang ya? Nah, kalau saya punya integral 12 dx, hasilnya berapa? Iya, 12x plus C. Kita lanjutkan untuk rumus integral dari fungsi eksponen. Integral a x pangkat n dx itu sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, di mana n tidak boleh sama dengan n 1. Mengapa n di sini tidak boleh sama dengan n 1? Kalau dia sama dengan n-nya sama dengan n 1, maka nanti n plus 1 itu akan menjadi n min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Pembagian dengan 0 menjadi tidak terdefinisi. Jadi ini n-nya tidak boleh sama dengan min 1. Jelas ya? Perhatikan, kalau kita menurunkan, itu pangkatnya turun 1. Tetapi kalau mengintegralkan, maka nanti pangkatnya akan tambah 1, naik jadi 1. Kalau di sini n, maka pangkatnya menjadi n plus 1. Kemudian ini pangkat ini akan menjadi terbagi di sini. A-nya tetap, ini koefisien dari x pangkatan tetap. Nah, dengan mudah bisa kita tunjukkan bahwa kalau saya punya fungsi ini, maka nanti turunannya akan bentuknya sama dengan ya n plus 1 a pangkat n per n plus 1. N plus 1-nya saya kira hingga nanti hasilnya adalah a x pangkat sama dengan yang ini. Jelas ya? Hingga nanti kita mempunyai rumus integral untuk fungsi eksponensial. Integral a x pangkat n plus x itu sama dengan a per n plus 1 x
pangkat N plus 1 plus C, di mana N tidak boleh sama dengan 1. Mari kita lihat contoh. Integral 4x pangkat 3 dx sama dengan berapa? Oke, sesuai dengan rumus integral di atas, maka nanti integral dari 4x pangkat 3 dx sama dengan, nah karena pangkatnya 3, pangkat x-nya 3, maka dia akan naik 1, jadi 3 ditambah 1 4, tetap jadi 4 sebagai kerugian dari x pangkat 3 nya, kemudian pangkat ini akan menjadi pembagi di sini, sehingga diperoleh 4 dibagi 3 plus 1 x pangkat 3 plus 1 plus c. Nah, kita ini akan sama dengan 4 dibagi 4 x pangkat 4 plus c. 4 nya di sini asalnya dari 3 ditambah 4. Oke, sama dengan x pangkat 4 ditambah c. 4 dibagi 4 1. Oke, x pangkat 4 ditambah c. Ya, hasilnya 4 pangkat x sama dengan x pangkat 4 plus c. Kita lihat contoh yang kedua. Integral per 2x akar x dx sama dengan berapa? Untuk mengerjakan ini, kita ubah dulu dari seper 2x akar x, itu kita ubah menjadi setengah x pangkat min 3 per 2. Nah, asalnya dari mana? Perhatikan, 2x akar x ini kan sama dengan 2 pangkat 2x pangkat 1 akar x itu kan x pangkat setengah, sehingga nanti jadi 2 x pangkat 1 pangkat setengah, 2 pangkat x pangkat. Nah, karena dia pembagi, ini itu pembagi, dan nanti dia pangkatnya menjadi berubah menjadi negatif, sehingga akar 1 per 2x akar x dx itu sama dengan integral per 2x pangkat min 3 per 2 dx. Ya, jadi bentuk akarnya kita ubah dulu menjadi eksponen atau bilangan pangkat. Nah, sesuai dengan sifat di atas, maka nanti setengahnya tetap akan menjadi ini, kemudian pangkatnya akan naik 1, jadi 1/3 per 2 plus 1. Kemudian ini, pangkat ini akan menjadi pembagi, pangkatnya akan menjadi pembagi, dia menjadi setengah kali 1 per min 3 per 2 ditambah 1 kali x pangkat min 3 per 2 1 plus c sama dengan setengah. Nah, 1 per min 3 per 2 ditambah 1 ini sama dengan min 2, sama dengan min 2. X pangkat min 3 per 2 ditambah 1, min 3 per 2 ditambah 1 sama dengan min setengah, ya akan di sini. Oke, nah min 2 itu asalnya dari mana? Min 2 itu asalnya dari 1 bagi min 3 per 2 ditambah 1, min setengah. Nah, 1 dibagi min setengah sama dengan min 2. Oke, jadi nah, sama dengan min x pangkat min setengah ditambah c. Perhatikan, setengah kali min 2 x pangkat min setengah, ini adalah hasilnya min 1
tidak usah ditulis, jadi tetap min X pangkat min setengah plus C sama dengan min seper nya X pangkat setengah itu sama dengan X. Kalau X pangkat min setengah jadi 1 per X pangkat setengah sama dengan 1 per akar. Oke, dengan demikian nanti hasil dari akar 1 per 2X akar X dx itu akan sama dengan per akar X per X. Jelas ya? Kita akan melihat rumus integral yang berikutnya, yaitu integral dari AX plus B pangkat N dx sama dengan 1 per A kali N plus 1 kali AX plus B pangkat N plus 1 plus C. Oke, ingat, mengingat kalau saya punya AX plus B pangkat 2, misalkan begitu ya, maka nanti turunannya adalah 2AX plus B pangkatnya turun 1. Nah, ini masih dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan ini ujiannya ini, sehingga menjadi 2A kali AX plus B. Ini adalah turunan dari ini. Ingat ya. Nah, oleh karena itu nanti kalau bentuk integral dari AX plus B pangkat N dx ini akan sama dengan yang di sini. Perhatikan, N-nya pangkatnya N, maka dia ketika diintegralkan pangkatnya naik 1, jadi ditambah 1. Oke, ini tetap AX plus B. Nah, pangkat N plus 1 nanti dia akan menjadi pembaginya. Oke, nah A di sini itu juga akan menjadi pembagi. Ingat, integral itu adalah antiderivatif. Oke, kalau dalam turunan itu dikalikan, maka nanti dalam integral dia akan menjadi pembaginya. Atau secara sederhana, kalau ini fungsi ini kita turunkan, maka hasilnya adalah N plus 1 oke, kali AX di pangkat N plus 1 dikurangi 1 dari pangkat N dibagi A kali N plus 1, tetapi masih nanti dikalikan dengan ini, koefisien dari X, yaitu dikalikan dengan A. Gitu. Ini hasilnya adalah A X B sama N. Nah, fungsi ini sama dengan yang dicari itu. Jadi ya, jelas ya. Maka jelas bahwa integral dari AX plus B pangkat N dx itu sama dengan seper A kali N plus 1 AX plus B pangkat N plus 1 plus C. Mari kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, integral 3x plus 2 kuadrat dx. Ada dua cara untuk menyelesaikan integral ini. Saya sebut sebagai cara biasa. Apa itu cara biasa? Nah, dari integral 3x plus 2 pangkat 2 dx ini, 3x plus 2 pangkat 2 ini kita jabarkan dulu. Menjadi 3x dikuadratkan menjadi 9x ditambah 2 kali 3x kali 2, 2 kali 3 kali 2, 12x sini ditambah
ditambah 2 dikuadratkan 4. Ingat kalau saya punya A terus B memiliki ini. Nah, kalau diintegralkan sama dengan integral dari masing-masing sukunya, yaitu integral 9x kuadrat, hasilnya adalah 9 pangkat 3 oh 3 nah, 9 dari x adalah 3 pangkat 3, nah 12x kalau diintegralkan jadi 12x kuadrat 12 plus 2 jadi 6 pangkat 2 ditambah integral dari 4 jadi integral dari 3x plus 2 kuadrat dx itu sama dengan 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 4x plus c. Kita lihat bagaimana kalau itu soal yang sama dikerjakan dengan menggunakan rumus integral di atas. Nah, integral 3x plus 2 kuadrat dx itu sama dengan, kita masukkan saja. Di sini a-nya adalah 3, adalah a. Kita masukkan seper a, n plus 1, n-nya adalah 2, ini n. Oke. Nah, ini jadi 2 plus 1, 3x plus 2, oke, kali, jadi nanti jadi 1 per 3 kali 2 plus 1 kali 3x plus 2 pangkat 2 tambah 1 plus c. Hasilnya sama dengan 1/9 3x plus 2 pangkat 3 plus c. Ini ada beberapa soal yang bisa teman-teman gunakan untuk pelatihan. Silakan dicoba untuk semakin memahami rumus integral dari fungsi aljabar yang sudah kita bahas di depan. Teman-teman sekalian, kita sudah belajar mengenai rumus integral fungsi aljabar. Kalau kita lihat yang pertama, integral dari fungsi konstan yaitu integral kx itu sama dengan kx plus c. Kemudian integral dari ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c untuk n tidak sama dengan min 1, dan integral ax plus b pangkat dx itu sama dengan seper a kali n plus 1 x plus b pangkat n plus 1 plus c. Terima kasih untuk kesempatan belajar bersama ini. Semoga apa yang kita bahas akan membantu memudahkan teman-teman untuk mempelajari tentang integral. Sampai lagi di pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih.